Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1831 Istana Suci Petir Hitam. Rantai petir hitam adalah artefak suci kemuliaan To Spirit asli, diukir dengan api kemuliaan dan roh logam kemuliaan, dengan berat sebanyak 10.000 kuali. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah harta karun tertinggi. Mei Zihua secara alami tidak akan berani menyentuhnya lagi karena dia hampir kehilangan separuh hidupnya karena itu, tapi Lin Yun secara alami tidak takut, dengan fisiknya. Bahkan jika dia mengaktifkan api suci petir hitam yang ada di dalamnya, dia bisa pulih dengan tulang naga biru. Melihat Lin Yun, Gu Jun berkata, aku akan memberitahumu dengan jujur. Jika Anda tidak memiliki garis keturunan dari garis keturunan kura-kura hitam guntur, menggunakannya tidak akan membuat Anda berada dalam kondisi yang lebih baik dari Mei Zihua. Tapi Lin Yun secara alami tidak akan jatuh cinta dengan mudah dan menjawab, saya memiliki tubuh sage naga biru, dan saya dapat menanggung konsekuensi dari menggunakannya. Jika saya dapat menemukan kanon Black Thunder Sein, saya harus bisa membentuk segel Black Thunder Sein, dan saya mungkin bisa menyempurnakannya. Gu Jun mendengus ketika mendengar itu, tapi tetap diam. Saat itu juga, Mei Zihua membuka matanya dan mengayunkan lengan kanannya. Dia bahkan mengeluarkan kecapi untuk menguji apakah lengannya bekerja secara normal. Setelah dia mencoba dan memainkan melodi yang indah, dia bersuka cita, Kakak Lin, aku baik-baik saja sekarang. Ini semua berkat Anda kali ini. Saya juga ingin mendiskusikan sesuatu dengan Anda. Bagaimana menurutmu mempercayakan rantai petir hitam ini padaku? Lin Yun bertanya. Aku tidak menginginkannya. Kamu bisa memilikinya. Aku tidak ingin menyentuhnya lagi, bahkan jika itu adalah artefak suci kemuliaan yang kuat. Mei Zihua sudah memiliki fobia terhadap rantai petir hitam, dan dengan cepat menjabat tangannya. Kamu benar-benar lemah. Bukankah itu hampir memotong kejantananmu? Gu Jun berkata dengan jijik. Wajah Mei Zihua menjadi hitam ketika dia mendengar itu, dan dia berkata, Pak Tua, kau bisa diam saja. Aku hampir hancur karena kamu. Ini semua berkat Kakak Lin. Kau tak berperasaan. Jika bukan karena aku, kamu bahkan tidak akan bisa mempertahankan kejantananmu. Betapa tidak berperasaannya. Gu Jun berkata sambil mencibir, dan kesedihan yang dia ungkapkan membuat Mei Zihua bingung sejenak. Jangan dengarkan omong kosongnya. Aku akan menyimpannya untuk saat ini. Dengan artefak Sein kemuliaan To Spirit ini, kita akan memiliki kesempatan yang lebih tinggi di dalam istana Sein Guntur Hitam. Kata Lin Yun, melihat ke arah rantai petir hitam. 1 jam kemudian, sesosok merah muncul di hadapan mereka bertiga. Tuan muda, itu adalah An Liuyan yang mengejar Lin Yun. Ketika dia melihat Lin Yun, dia merasakan kegembiraan memancar dari murid-muridnya. Lin Yun memberinya senyuman, dan menghela nafas lega saat melihat dia baik-baik saja. Bagaimanapun juga, An Liuyan tertinggal saat dia harus memikat iblis bermata perak, dan dia cukup khawatir dengan keselamatannya. Tuan muda, di mana roh iblis bermata perak? An Liuyan melihat sekeliling, tapi dia tidak bisa melihat roh iblis bermata perak dimanapun. Ketika dia melihat dari jauh sebelumnya, sepertinya wilayah ini hampir runtuh, terutama ketika Gu Jun melawan iblis bermata perak dengan petir yang mengamuk dan aura kura-kura hitam memenuhi wilayah ini. Bahkan gunung pun bergetar, dan ini membuat semua orang yang melihatnya dalam jarak 10.000 mil bergetar. Ini semua berkat Zihua. Jika bukan karena dia, aku masih tidak yakin apakah kita masih hidup. Lin Yun menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. An Liuyan memandang Mei Zihua, dan berkata, Tuan muda Mei benar-benar kuat. Sepertinya aku harus lebih bergantung padamu di masa depan. Melihatnya, bahkan Mei Zihua tidak bisa menahan riak di hatinya. Tetapi setelah mengingat apa yang terjadi sebelumnya, dia tersenyum, masih baik-baik saja. Aku hanya beruntung. Itu karena dia beruntung. Kau tidak tahu, dia hampir saja kehilangan. Hehehe. Gu Jun tersenyum. Wajah Mei Zihua tenggelam ketika mendengar itu, dan ini membuat An Liuyan semakin tertarik. Tetapi ketika dia merenungkannya lagi, dia langsung tahu itu pasti sesuatu yang aneh, jadi dia tersenyum, kemana kita pergi sekarang? Hal ini membuat Mei Zihua menghela nafas lega, dan dia tersenyum, kita harus pergi ke istana Black Thunder Sein. Lin Yun menganggukkan kepalanya setuju. Kanvas Black Thunder Sein ada di dalam istana Black Thunder Sein, belum lagi gudang anggur demigod juga ada di sana.
Jadi dia harus pergi ke sana apapun yang terjadi. Tapi dia juga bisa memperkirakan bahwa akan ada banyak orang yang berkumpul di sana juga. Oh, benar. Tuan muda, saya melihat Kou Tianhua dan yang lainnya. Mereka mungkin ingin mengejarmu, tapi mereka ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum akhirnya memilih untuk pergi. Kata An Liuyan, mengingatnya. Oh. Lin Yun tersenyum. Sayang sekali mereka tidak datang. Dia tahu bahwa Kou Tianhua pasti masih mengincar Ordo Bulu Iblis, tapi dia juga tahu betapa menakutkannya iblis bermata perak. Bagaimanapun, itu praktis tak terkalahkan di dalam istana petir surgawi. Jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin akan kehilangan nyawanya di sini. Jadi sudah menjadi ekspektasinya bahwa Kou Tianhua tidak akan berani mengikuti mereka. Tidak perlu terburu-buru. Kita akan berurusan dengannya lagi setelah mencapai istana petir hitam. Ayo pergi. Lin Yun berdiri. Mereka sudah menunda banyak waktu, jadi mereka harus mengejar yang lain dengan cepat. Jika tidak, tidak akan ada yang tersisa untuk mereka pada saat mereka mencapainya. Mungkin ada banyak orang lain yang mirip dengan Gu Jun. Lin Yun dalam hati merenung, tahu itu akan berbahaya. Belum lagi akan ada banyak ahli peringkat iblis di sana, jadi dia mungkin berada dalam situasi yang berbahaya. Sambil memikirkan hal itu, beberapa orang naik ke langit dan menuju ke istana Black Thunder Sein. Perjalanan yang tersisa berjalan mulus, dan mereka bisa melihat harta karun muncul di sepanjang jalan, yang secara alami memicu pertempuran di antara banyak ahli. Tapi Lin Yun bahkan tidak melirik mereka dan menggunakan kecepatan tercepat untuk menuju ke istana petir hitam. Langit berangsur-angsur menjadi gelap setelah 2 hari 2 malam. Mereka sesekali bisa melihat kilat berkedip-kedip di langit. Ada juga kulit penyu raksasa sebesar istana yang diukir dengan berbagai rune. Itu adalah fenomena sisa-sisa dewa kuno, dan fenomena itu masih akan muncul sesekali bahkan setelah 100.000 tahun. Kadang-kadang, bahkan memancarkan aura yang menakutkan. Energi kura-kura hitam guntur. 4 orang berdiri bersama di atas menara, dan Gu Jun meratap sambil melihat fenomena tersebut. Ketika Lin Yun mengangkat kepalanya, dia bisa merasakan aura yang menekan, bahkan dengan niat pedang kubah surgawi. Dia tahu itu bukan hanya awan petir murni. Itu juga bercampur dengan aura roh iblis yang mengerikan dan aura iblis yang membuat aura kura-kura hitam guntur semakin menakutkan. Awan iblis yang luar biasa. Lin Yun bergumam pada dirinya sendiri. Dia memiliki firasat buruk. Ada lebih banyak ahli tahap kehidupan mendalam tahap kelima berkumpul bersama, dan bahkan ada beberapa di tahap kehidupan mendalam tahap ketujuh. Mei Zihua berkata dengan hati-hati. Dia memiliki energi mental yang kuat. Jika Lin Yun tidak menggunakan niat pedangnya, persepsi Mei Zihua akan menjadi yang terkuat dan akan ada banyak orang yang bersembunyi di kegelapan. Dari seseorang yang akan takut dengan semua yang dia lihat menjadi berhati-hati, Mei Zihua telah berkembang pesat dalam perjalanan ke laut kehampaan kura-kura hitam ini. Tapi Mei Zihua bahkan tidak mendeteksi perubahannya sendiri, tapi Lin Yun menyadarinya. Orang-orang yang terlahir dengan sendok emas ini menakutkan karena mereka akan tumbuh dengan cepat setelah pengalaman hidup dan mati yang cukup. Istana Black Thunder Sein seharusnya tidak jauh. Semuanya, mari berpencar, tapi berhati-hatilah. Lari jika ada bahaya, kata Lin Yun, lalu dia melanjutkan, Liuyan bisa mengikutiku. Dia memiliki banyak rahasia yang tidak bisa diungkapkan kepada Mei Zihua dan Gu Jun, tapi dia bisa mempercayai An Liuyan. Gu Jun mencibir. Dalam pandanganku, kamu adalah pewaris sejati klan kura-kura hitam. Dibandingkan denganmu, aku terlihat seperti barang palsu. Ada makna yang lebih dalam nada bicara Gu Jun karena kura-kura hitam adalah binatang buas yang paling bernafsu di antara keempatnya. An Liuyan mengangkat kepalanya dan tersenyum, Tetua Gu, Anda pasti bercanda. Tuan muda hanya mengkhawatirkan keselamatan saya, dan Anda memiliki garis keturunan kura-kura hitam yang paling murni. Ketika An Liuyan berbicara, Gu Jun segera tersenyum. Dia menjawab, itu sudah pasti. Tapi Bos An, kamu bisa mengikutiku jika kamu bisa mempercayaiku. Tidak ada yang tahu istana petir hitam ini lebih baik dariku, dan yang paling aman adalah mengikutiku. Mei Zihua sempat ragu-ragu, sebelum dia terbatuk 2 kali dan berkata, tidak apa-apa untuk mengikutiku. Saya memiliki banyak kartu truf tersembunyi, dan saya bahkan dapat menggunakan hidup saya untuk melindungi Bos An. Tapi An Liuyan hanya berdiri di samping Lin Yun sambil tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Anak nakal, apakah kamu mencari masalah? Gu Jun memelototi Mei Zihua, tidak senang dengan apa yang dia katakan. Mei Zihua mungkin sedikit takut pada Gu Jun, tapi dia tidak mundur kali ini.
Dia menjawab, aku hanya mengkhawatirkan keselamatan Bos An, dan kamu sudah tua. Kamu tidak bisa selalu mengurus semuanya. Siapa yang kau sebut tua? Aku. Siapa yang bilang? Nyalimu benar-benar kecil, tapi kau sangat bernafsu. Seharusnya aku mengamputasi kejantananmu lebih awal. Jangan memaksanya. Tidak butuh waktu lama bagi keduanya untuk mulai bertengkar, dan wajah Mei Zihua menjadi merah karena pertengkaran itu. Tapi Lin Yun hanya terbang keluar dengan An Liuyan mengikuti di belakangnya. 1 jam kemudian, Lin Yun dan An Liuyan berhenti, dan mereka bisa melihat tanah tandus yang sangat luas yang tertutup jurang. Jurang-jurang itu panjangnya mencapai puluhan ribu kaki dengan magma petir yang menakutkan di dasarnya. Di atas tanah tandus itu terdapat api yang sangat besar dan aura iblis. Hal ini membuat mereka merasa tidak berarti jika dibandingkan. Ketika mereka mengangkat kepala mereka, mereka dapat melihat banyak mayat yang menumpuk bersama dengan banyak senjata berkarat yang tergeletak di tanah. Dengan sekilas, siapapun dapat mengetahui bahwa tempat ini adalah medan perang, dan pertempuran yang mengerikan mungkin terjadi di sini. Bagaimanapun, pemilik istana guntur surgawi mengobarkan perang yang menakutkan dengan roh-roh jahat. Tuan muda, di mana istana petir hitam? An Liuyan melihat sekeliling. Dia hanya bisa melihat medan perang yang compang-camping tetapi tidak bisa melihat bangunan apapun. Bahkan tidak ada gunung yang sedikit lebih tinggi di sini. Bagaimanapun, semuanya hancur dalam pertempuran 100.000 tahun yang lalu. Saya tidak tahu. Sepertinya kita harus melintasi wilayah ini untuk menemukan istana petir hitam yang asli. Kata Lin Yun. Selain mereka berdua, ada banyak ahli yang berkumpul di sekitar sini. Tapi semua orang mengukur betapa berbahayanya tempat ini. Bagaimanapun juga, disinilah pertempuran utama terjadi, dan fenomena di sini sangat menakutkan. Bab 1832 3 Jenderal Dewa. Lin Yun dan An Liuyan melakukan perjalanan melalui tanah tandus, dengan hati-hati menghindari berbagai bahaya di sepanjang jalan. Tempat ini berbahaya, dan mereka akan kehilangan nyawa di sini jika tidak berhati-hati. Sebuah pemandangan mengejutkan muncul ketika mereka melintasi tanah tandus. An Liuyan terkejut dan terlalu kaget untuk mengatakan apapun. Itu adalah pemandangan spektakuler yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata, ada patung megah yang mencapai 10.000 kaki. Tangan patung itu terangkat ke langit, dan sepertinya mengangkat sesuatu ke langit. Tanah itu ditutupi dengan tulang-tulang putih, tetapi tidak ada yang bisa mengenali apakah itu milik roh jahat, kultivator manusia, atau keturunan kura-kura hitam. Tulang-tulang itu busuk dan tak terbatas, tampak seperti lautan tulang. Lautan tulang menutupi pinggang patung, dan semua orang bisa merasakan kulit kepala mereka mati rasa saat melihatnya. Tidak ada yang bisa membayangkan berapa banyak orang yang meninggal pada saat itu. Ketika Lin Yun dan An Liuyan turun dari langit, Gu Jun dan Mei Zihua dengan cepat mengikuti di belakang mereka setelah menemukan bahwa 2 orang lainnya berada jauh di tengah keheranan mereka. Mei Zihua mengangkat kepalanya dan bertanya dengan kaget, "Ya Tuhan, apakah ini orang atau patung? Bukankah ini sedikit terlalu menakutkan? Ini adalah teknik terlarang dari 89 seni ilahi, tubuh surgawi, puncak dari semua teknik pemurnian tubuh. Ini mungkin penguasa istana, kaisar bela diri petir hitam." Gu Jun menghela nafas. 89 seni ilahi. 89 seni ilahi memiliki total 72 transformasi, dan transformasi kura-kura ilahi Lin Yun hanyalah salah satunya. Jadi jika itu benar-benar teknik terlarang dari 89 seni ilahi, itu mungkin benar-benar dapat mencapai sesuatu yang mengerikan seperti ini. Saat Gu Jun berbicara, dia tiba-tiba menjadi diam dengan kesedihan memenuhi pupil matanya. Dia juga telah menunjukkan ekspresi ini ketika dia bertarung dengan iblis bermata perak sebelumnya. Dia berlutut dan memberikan 3 kali sujud ke arah patung itu. Tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Ketika dia bangun, Mei Zihua bertanya, "Senior Gu, ada apa? Kamu lihat lautan tulang itu? Mereka semua adalah keturunan dari garis keturunan kura-kura hitam, tapi mereka semua dikendalikan oleh klan roh iblis dengan aura iblis." Kaisar bela diri petir hitam terpaksa menggunakan teknik terlarang untuk melindungi istana suci kura-kura hitam, membunuh semua anggota klannya bersama dengan klan roh iblis. Gu Jun terisak. Lin Yun terdiam ketika mendengar itu, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang patung itu dengan hormat. Lagi pula, siapa yang bisa membayangkan klan kura-kura hitam menurun karena ini? Ini juga menunjukkan betapa brutalnya pertempuran itu sehingga kaisar bela diri petir hitam tidak punya pilihan lain selain membunuh sesama anggota klannya juga. "Tuan muda, istana petir hitam seharusnya masih ada di sana," kata An Liuyan.
Ketika Lin Yun melihat ke arah yang ditunjukkan An Liuyan, dia melihat kilat berkedip-kedip dari telapak tangan Kaisar Bela Diri Petir Hitam, dan dia samar-samar bisa melihat istana megah di sana. Ayo pergi. Saya khawatir seseorang telah melihat istana itu. Gu Jun mengingat kembali pikirannya dan menghela nafas. Mereka tidak ragu-ragu untuk melayang ke langit, menerobos awan petir dan sampai ke telapak tangan Kaisar Bela Diri Petir Hitam. Tangannya seperti dataran tak berujung, dan ini karena ada rune suci luar angkasa yang terukir di telapak tangan, dan istana Black Thunder Sein terletak di telapak tangan. Ada lebih dari 1000 orang berkumpul di telapak tangan, dan mereka semua memancarkan aura yang kuat. Hanya dengan sekilas, siapapun dapat mengetahui bahwa mereka kebanyakan adalah kultivator di tahap kehidupan mendalam tahap keempat, dan bahkan ada orang tua di puncak tahap kehidupan mendalam. Berbagai jenius tanah suci juga ada di sekitar. Xiao Yuanqi dari Sekte Dao Surgawi, Jiling Feng dari Gunung Phoenix Ilahi, Qian Huo dari Sekte Api Surgawi, Yuan Xiu dari Kultus Ming, Yi Feng dari Sekte Petir Miriat, dan Lin Qingyang dari Sekte Dao Ilahi, semuanya ada di sini. Selain itu, ada juga banyak senior yang menyegel kultivasi mereka untuk datang ke sini, dan mereka semua setingkat dengan Gu Jun. Tapi tidak ada yang berani bergerak sembarangan dan mata mereka terpaku pada pintu masuk istana. Itu adalah gerbang perunggu yang sangat besar. Ketika rombongan Lin Yun turun dari langit, kehadiran mereka langsung menarik perhatian semua orang. Itu terutama terjadi pada Lin Yun, yang hanya berada di alam nadi naga. Dia belum mati. Wajah kelompok 3 orang Kou Tianhua tenggelam ketika mereka menemukan kehadiran Lin Yun. Kou Tianhua ingin diam-diam mengikuti Lin Yun, tapi dia mundur saat melihat keributan yang diciptakan oleh iblis bermata perak. Bagaimanapun, roh iblis bermata perak praktis tidak terkalahkan di kolam petir, dan itu memberinya fobia yang sangat besar. Jika mereka menarik perhatian monster itu, tidak mungkin mereka bisa selamat, bahkan jika mereka memiliki 9 nyawa. Bagaimana dia bisa menyingkirkan iblis bermata perak? Dia sebenarnya masih hidup. Yuan Hengying dan Lady Stone juga terkejut. Bagaimanapun, mereka secara pribadi telah merasakan aura iblis yang menakutkan dari jauh, dan mereka yakin bahwa Lin Yun akan mati dengan cara yang mengerikan. Inilah alasan mengapa mereka tidak pergi untuk melihatnya. Wajar jika mereka bertiga terkejut saat melihat Lin Yun masih hidup dan sehat. Tidak jauh dari situ, Yuan Xiu juga terkejut saat melihat Lin Yun. Yang terakhir ini jelas hanya berada di alam nadi naga, jadi bagaimana dia masih hidup? Lin Yun secara alami tidak akan menempatkan tatapan mereka di dalam hatinya. Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa Lin Yun tidak hanya masih hidup, tetapi kekuatannya juga mengalami transformasi yang hebat. Tidak hanya 9 nadi naganya yang mencapai 23.000 kaki, tapi jumlah rune naga emas ungu dan biru ungu juga bertambah menjadi 110.000. Belum lagi dia telah memperoleh artefak Sein kemuliaan 2 roh. Bahkan sebelum memasuki istana petir hitam, panen Lin Yun telah jauh melebihi orang lain. Tapi itu belum semuanya. Dia masih memiliki 18 inti kura-kura hitam kelas suci. Lin Xiao, kemarilah. Jiling Feng dan Xiao Yuanqi memanggil Lin Yun ketika mereka melihatnya. Para kultivator iblis yang bisa datang ke sini semuanya adalah ahli dalam peringkat iblis, dan Lin Yun masih memiliki karunia ordo bulu iblis di kepalanya. Karena mereka berdua memiliki hubungan yang baik dengan Lin Yun, mereka secara alami ingin membantunya. Ayo pergi ke sana. Lin Yun tidak menolak dan berjalan ke arah mereka. Ketika An Liuyan melihat Jiling Feng dan Xiao Yuanqi, dia bertanya, mengapa kalian tidak pergi ke istana suci kura-kura hitam? Ada lebih dari 1000 orang berkumpul di telapak tangan Kaisar Bela Diri Petir Hitam, dan tidak ada kekurangan orang yang kejam. Tidak semua orang di sini akan menempatkan tanah suci di mata mereka, dan seseorang harus menjadi murid suci minimal untuk mengintimidasi mereka. Ada penghalang petir yang menyelimuti istana. Kami semua sudah berusaha semampu kami, tapi kami masih belum bisa membukanya. Jadi kami hanya bisa menunggu dan melihat apakah sesuatu akan terjadi. Jiling Feng menjelaskan. Berapa lama kita harus menunggu? Ada perkiraan kasarnya. Mungkin 10 hari atau setengah bulan. Kita bahkan mungkin harus menunggu selama sebulan. Tapi istana petir hitam ada di depan kita, jadi kita bisa menunggu. Xiao Wanqi tersenyum. Ketika An Liuyan mendengar kata-kata itu, dia akhirnya tahu apa yang sedang terjadi. Ketika dia melihat ke istana petir hitam, ada lapisan layar yang menutupi gerbang perunggu, dan itu ditutupi dengan rune petir. Tapi layar itu seperti yang dikatakan Xiao Wanqi, perlahan-lahan menghilang. Di depan gerbang perunggu, ada beberapa mayat segar tergeletak di depannya.
Melihat sekilas, Lin Yun menyadari bahwa penghalang ini tidak sekuat yang dia bayangkan, dan banyak orang di sini memiliki kekuatan untuk menghancurkannya. Tapi risikonya terlalu besar, dan tidak ada yang mau memperlihatkan kartu truf mereka. Inilah alasan mengapa semua orang lebih suka menunggu sampai menghilang. Seiring berjalannya waktu, lebih banyak ahli mulai berkumpul, dan tempat ini berangsur-angsur menjadi lebih ramai. Hal ini membuat semua orang perlahan-lahan kehabisan kesabaran. Lagi pula, jika semakin banyak orang yang masuk, persaingan akan semakin ketat. Tidak ada yang ingin melihat lebih banyak orang memasuki istana. Semuanya, saya punya ide yang mungkin bisa membuat kita memasuki istana Black Thunder Saint terlebih dahulu. Kou Tianhua berkata, memutar matanya. Ini membuat mata semua orang berbinar, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya. Kou Tianhua, jangan bertele-tele. Jika Anda memiliki cara untuk mengizinkan kami masuk terlebih dahulu, kami pasti akan memberi Anda wajah saat kami bersaing untuk mendapatkan harta karun. Seseorang berkata, jika juara Nirvana Banquet, Lin Xiao, mau bergerak, dia pasti bisa memecahkan layar. Kultivasinya mungkin rendah, tapi ketajaman niat pedang kubah surgawi bukanlah sesuatu yang bisa kita bayangkan. Kou Tianhua tersenyum. Sepertinya memang begitu. Niat pedang lebih tajam dari niat bela diri lainnya, dan bahkan bisa membelah ruang. Jadi jika dia mau bergerak, ada kemungkinan besar dia bisa berhasil. Banyak orang setuju dengan apa yang dikatakan Kou Tianhua. Wajah Jiling Feng tenggelam, dan dia dengan dingin berkata, Kou Tianhua, tutup mulutmu. Apakah kamu ingin Lin Xiao mati? Bahkan jika dia bisa menghancurkan penghalang, dia tidak akan bisa menahan serangan balik api suci petir hitam. Bahkan mereka yang berada di tahap kehidupan mendalam tahap kelima pun mati. Ini bukanlah tempat yang seharusnya dikunjungi oleh alam nadi naga seperti dia, dan dia pantas mendapatkannya bahkan jika dia mati. Kou Tianhua mencibir. Belum lagi dia masih memiliki ordo bulu iblis di kepalanya. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa bertahan hidup di dalam istana Black Thunder Saint? Apakah dia masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup? Saat itu, biarkan aku melihat apakah kalian masih bisa melindunginya. Jika dia bisa memberikan kontribusi sekarang, kami mungkin mempertimbangkan untuk membiarkan dia hidup lebih lama. Dia bisa mencobanya. Yu Wenxiu tersenyum. Sebagai salah satu jenius tanah suci, situasinya langsung menjadi aneh, karena dia berdiri di sisi Kou Tianhua. Dari samping, Yan Chihuo dari Sekte Api Surgawi merenung sejenak sebelum dia tersenyum, jika saudara Lin bersedia membantu, layar ini seharusnya tidak menjadi masalah baginya. Lagi pula, kita semua telah menyaksikan kekuatan niat pedang Lin Yun di kelompok teh martial Dao. Pada saat itu, semua orang jenius tanah suci mengarahkan perhatian mereka pada Lin Yun. Hal ini membuat Xiao Wanqi dan Jiling Feng merasakan tekanan yang besar karena orang-orang itu terlalu tidak tahu malu. Mereka semua iri dengan kekuatan Lin Yun dan ingin dia mati di sini sambil memanfaatkannya untuk membuka istana suci petir hitam. Wajah Lin Yun tenggelam, sambil dengan dingin menatap Kou Tianhua. Orang ini benar-benar membuat dia kesal. Lin Xiao, cepatlah. Kou Tianhua meraung. Hanya karena kamu adalah murid dari Waitebone Blade Saint. Kamu pikir kamu siapa yang memerintahku? Lin Yun dengan dingin menjawab. Dia tidak bisa diganggu untuk bersikap sopan dengan nadanya. Karena Kou Tianhua sedang merayu kematian, dia hanya akan memenuhi keinginan yang terakhir. Orang-orang cenderung menggertak mereka yang lebih lemah dari mereka, tetapi apakah mereka benar-benar berpikir dia adalah orang yang berlebihan hanya karena dia berada di alam nadi naga? Lalu, apa gunanya kami untukmu? Kou Tianhua menyipitkan matanya. Dia masih khawatir dia tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuh Lin Yun. Saat itu, 3 sosok turun dari langit. Ketiga orang ini mengenakan senyum ceria saat mereka memeriksa para jenius tanah suci. Lin Yun adalah orang pertama yang mendeteksi ketiganya dengan pedang jantungnya, dan ini membuat alisnya saling bertaut. Dia mengenal 2 orang jenderal dewa itu. Mereka adalah 2 orang yang telah dia kalahkan di kelompok teh martial Dao. Tapi masih ada orang lain yang berdiri di antara mereka, dan dia mengenakan jubah merah keemasan dengan api dingin berkobar di kedalaman pupil matanya, membuatnya tampak menakutkan. Orang ini seharusnya adalah yang terkuat dari 3 jenderal dewa api. Ini membuat wajah Lin Yun sedikit berubah, dan dia memasang ekspresi ceria. Karena 3 jenderal dewa ada di sini, bukan gilirannya untuk menonjol. 3 jenderal dewa ada di sini. Siapa yang tahu jika mereka sudah lama berada di sini dan telah menunggu di sini? Semua orang memiliki rasa takut yang tersisa di dalam murid-murid mereka ketika mereka melihat 3 jenderal dewa.
Ketiganya mengenakan armor suci Nethermoon, dan jauh lebih kuat dari kebanyakan orang. Itu terutama terjadi pada Jenderal Dewa Api, yang telah lama mencapai tahap kehidupan mendalam. Ketika tatapan mereka jatuh pada ketiganya, Jenderal Dewa Api mencibir, inikah sejauh ini kehancuran timur telah jatuh? Lapisan layar belaka dan kalian harus memaksa seseorang di alam nadi naga untuk menghadapinya. Aku bisa mengatasinya sendiri. Bab 1833 1 Pedang. Jenderal Dewa Api memiliki pendirian yang kuat, mengejek semua orang jenius di kehancuran timur ketika dia membuka mulutnya. Belum lagi dia bahkan mengklaim bahwa dia bisa menghancurkan penghalang. Hal ini langsung membuat semua orang merasa tidak yakin karena mereka tidak tahu apa yang direncanakan oleh Jenderal Dewa Api. Ketika tatapan semua orang tertuju pada Jenderal Dewa Api, perhatian mereka teralihkan dari Lin Yun. Tunggu. Tapi tepat ketika Jenderal Dewa Api hendak bergerak, Kou Tianhua tiba-tiba muncul. Ada apa? Anda ingin mendapat kehormatan untuk melakukannya? Jenderal Dewa Api berkata dengan senyum ceria. Karena Jenderal Dewa Api bersedia untuk bergerak, penghalang itu secara alami tidak menjadi masalah bagimu, dan kupikir tidak ada yang bisa bersaing denganmu untuk mendapatkan kanon Dewa Petir Hitam. Tapi sebelum itu, izinkan aku membunuh seseorang. Kou Tianhua berkata dengan acuh tak acuh. Siapa itu? Juara Nirvana Banquet, Lin Xiao. Kou Tianhua dengan dingin berkata, suaranya menyebabkan keributan di daerah sekitarnya. Aku tidak akan bersaing denganmu untuk mendapatkan Black Thunder Saint Cannon, tapi aku ingin kepalanya. Kata Kou Tianhua. Jenderal Dewa Api tidak mengucapkan sepatah kata pun, tapi wajah kedua Jenderal Dewa lainnya berubah karena mereka teringat bagaimana mereka dikalahkan oleh Lin Yun di kelompok teh martial Dao. Jika Lin Yun tidak muncul, mereka tidak akan menderita penghinaan seperti itu di tangan penguasa gunung musim gugur. Jika bukan karena Lin Yun, mereka tidak akan menjadi bahan tertawaan di kelompok teh martial Dao dan dihukum saat mereka kembali. Inilah alasan mengapa mereka ingin membunuh Lin Yun saat melihatnya. Saat mata Jenderal Dewa Api berkedip-kedip, dia tersenyum, kau bisa membunuhnya jika kau punya kemampuan. Kau tidak perlu melapor padaku. Sekte Bulan Darah juga tidak bisa menggunakan Ordo Bulu Iblis. Kakak, tidak perlu kamu memberikannya pada Kou Tianhua. Aku bisa dengan mudah menghancurkannya dengan tangan. Ao Feng mengertakkan gigi. Dia dan Yan Changming dipenuhi dengan kebencian pada Lin Yun. Tidak perlu terburu-buru. Dia hanya karakter yang tidak penting. Jenderal Dewa Api berkata, menyapu tatapannya ke seluruh kerumunan. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Kou Tianhua menyerbu ke arah Lin Yun, bersama dengan Yuan Hengying dan Nyonya Batu. Ketiganya berada di tahap kehidupan mendalam, terutama Kou Tianhua, yang berada di tahap kehidupan mendalam tahap kelima, dengan namanya di peringkat iblis. Ekspresi semua orang menjadi gugup. Tiga jenderal dewa dan para jenius tanah suci menyaksikan saat rombongan Kou Tianhua perlahan mendekati Lin Yun. Bahkan dengan adanya Xiao Wanqi dan Jiling Feng, secara praktis tidak mungkin bagi mereka untuk melindungi Lin Yun. Pada akhirnya, laut kehampaan kura-kura hitam bukanlah sesuatu yang bisa diterobos oleh Lin Yun, yang berada di alam nadi naga. Jika tidak, dia tidak akan berada dalam situasi yang canggung ini. Lin Xiao, kamu pergi dulu. Wajah Jiling Feng dan Xiao Wanqi berubah, tetapi mereka tidak ragu-ragu untuk berdiri di depan Lin Yun. Tidak perlu. Aku akan menghadapi mereka sendiri. Lin Yun melangkah maju setelah berbisik ke telinga An Liuyan. Ketika dia melangkah maju, dia menghadapi kelompok tiga orang Kou Tianhua sendirian. Lin Xiao, sudah waktunya bagi kita untuk menyelesaikan skor di antara kita. Kou Tianhua dengan acuh tak acuh menatap Lin Yun. Aku tidak akan menghentikanmu jika kamu mendekati kematian. Lin Yun berkata tanpa ekspresi di wajahnya. Kelompok tiga orang Kou Tianhua sudah mulai gelisah, dan aura pembunuh mulai terakumulasi di dalam pupil matanya. Jika Kou Tianhua tetap hidup, akan ada banyak orang yang mencoba datang untuk mengambil kepalanya karena Ordo Bulu Iblis. Suara-suara di sekitarnya mereda, dan tatapan mereka tertuju pada Lin Yun. Tiga jenderal dewa juga merasa tidak yakin karena kata-kata arogan Lin Yun. Bagaimanapun, ini bukan kelompok teh Dao bela diri dan semua orang di sini di Laut Void kura-kura hitam memiliki kultivasi yang lebih tinggi darinya. Kamu sedang merayu kematian. Yuan Hengying di belakang Kou Tianhua berkata, dan tangannya mengulurkan tangan. Ketika cahaya merah meledak darinya, dia sudah tiba di depan Lin Yun, ingin menekannya dengan lambaian tangannya. Dia berada di tahap keempat tahap kehidupan mendalam. Ketika aura kehidupannya yang mendalam memberdayakan asal naganya, ini memungkinkan asal naganya mencapai ketinggian yang menakutkan.
Dia juga memiliki kecepatan yang cepat dan dengan cepat mencapai Lin Yun dalam sekejap mata. Telapak tangannya diselimuti cahaya merah, dan asal naganya menjadi ganas. Jika tangannya benar-benar turun, tidak ada yang meragukan bahwa kekuatan serangan ini dapat dengan mudah merenggut nyawa Lin Yun. Saat raungan naga bergema dari dalam tubuh Lin Yun, 110.000 tanda naga ungu keemasan meninggalkan tubuhnya dan dengan mudah menghancurkan telapak tangan merah. Detik berikutnya, rune naga memadat menjadi naga biru yang diselimuti badai petir dan menyelimuti Lin Yun, mengirim Yuan Hengying terbang menjauh. Naga biru itu mengeluarkan tekanan yang sangat besar dan ini mengejutkan semua orang di Istana Petir Hitam. Wajah Yuan Hengying juga berubah, dan pedang suci muncul di tangannya dengan membalikkan pergelangan tangannya. Tetapi ketika Lin Yun menjentikkan jarinya, sinar pedang yang kuat terbang keluar, diberdayakan oleh niat pedang kubah surgawi. Benar-benar niat pedang yang kuat. Semua orang terkejut. Mereka tahu bahwa Lin Yun telah memahami niat pedang kubah surgawi, tetapi mereka tidak menyangka dia akan memiliki teknik rahasia yang begitu kuat. Mereka langsung merasa bahwa tanda di punggung tangan Lin Yun mungkin berasal dari tempat yang sangat jauh. Wajah Lady Stone berubah, dan dia ingin melangkah maju. Tapi saat dia bergerak, sinar pedang mengetuk punggungnya dan 9 sinar pedang terbang tepat ketika dia ingin membalas. Dia segera melambaikan tangannya dengan panik, dan dengan cepat mundur, dipaksa mundur beberapa langkah. Di sisi lain, Lin Yun bahkan tidak bergerak selangkah pun sejak awal. Ini membuat wajah Yuan Hengying tenggelam, dan dia menyerang sekali lagi. Tapi saat dia bergerak, Lin Yun menjentikkan jarinya dengan tangan kirinya. Saat niat pedang yang tak terbatas terkondensasi menjadi sinar pedang, itu terbang dan menghancurkan ruang yang dilaluinya. Hal ini mengejutkan Yuan Hengying dan dia mundur beberapa langkah. Hanya dengan menjentikkan jarinya, Lin Yun memaksa Yuan Hengying dan Lady Stone mundur. Ini secara alami membuat mereka merasa dirugikan, dan mereka dipaksa mundur setiap kali mereka ingin menyerang. Semua orang di sekitarnya secara alami menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Lin Yun mungkin hanya terlihat berada di alam nadi naga, tapi niat pedang kubah surgawi bukanlah sesuatu yang bisa dipahami dengan kultivasinya. Di bawah niat pedang kubah surgawi, Yuan Hengying dan Lady Stone tidak bisa mendekatinya, tidak peduli bagaimana mereka mencoba. Kecuali mereka berdua bisa secara paksa menerobos niat pedang kubah surgawi Lin Yun dan menghancurkannya, mereka hanya akan menerima pukulan sepihak. Ada juga kemungkinan bahwa mereka harus menunggu sampai Lin Yun menghabiskan tenaga pedangnya. Tapi Lin Yun tampaknya menangani mereka dengan mudah, jadi mereka hanya bisa memimpikannya kemungkinan itu. Singkatnya, tidak sulit untuk mencapainya. Tiba-tiba, sebuah tangan tulang putih besar muncul, menghalangi sinar pedang yang masuk. Ketika sinar pedang berbenturan dengan tangan tulang putih, itu menyebabkan ledakan dan hanya butuh sepersekian detik bagi tangan tulang putih untuk hancur menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya. Tapi tangan tulang putih telah berhasil memblokir sinar pedang yang masuk. Kou Tianhua yang akhirnya bergerak, dan ini tentu saja membuat Yuan Hengying dan Lady Stone merasa lega. Mengesankan. Kou Tianhua mengertakkan gigi. Lin Yun melepaskan tangannya dan berkata, bukan apa-apa. Tapi itu lebih dari cukup untuk membunuhmu. Kou Tianhua tersenyum, trik menyedihkan ini mungkin bisa menangani orang lain, tapi apakah menurutmu trik menyedihkan ini bisa menghadapiku? Kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri, dan kamu ingin membunuhku. Sungguh kurang ajar. Semua orang menganggukkan kepala dan tidak merasa ada yang salah dengan apa yang dikatakan Kou Tianhua. Dalam pandangan mereka, niat pedang yang dilepaskan oleh Lin Yun sangat luar biasa, tapi itu hanya akan membuat orang lain merasa tidak nyata. Mereka semua merasa bahwa Lin Yun akan kalah telak jika dia menghadapi seorang ahli sejati, seperti Kou Tianhua. Selama Kou Tianhua bisa memblokir pedang kubah surgawi yang masuk, dia bisa dengan mudah memberikan luka serius pada Lin Yun hanya dengan satu serangan berdasarkan kultivasinya pada tahap kehidupan mendalam tahap kelima. Ini karena Lin Yun telah menggenggam fisik suci naga biru. Jika itu adalah orang lain di alam nadi naga ke-9, hanya satu serangan yang dibutuhkan Kou Tianhua untuk membunuh mereka. Datang dan cobalah, kalau begitu. Aku hanya butuh satu pedang untuk membunuhmu. Lin Yun melambaikan tangannya dan pedang pemakaman bunga muncul di tangannya, menghunusnya. Mengenakan jubah birunya, ini hanya membuatnya tampak lebih tak terduga. Orang lain mungkin takut dengan niat pedang kubah surgawi Anda, tapi bukan aku. Kou Tianhua dengan dingin berkata, membawa pedang suci ramping di belakangnya. Dia memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata itu, karena kultivasinya, belum lagi dia adalah murid dari pedang-pedang tulang putih. Niat pedangnya telah lama mencapai niat pedang kubah semu surgawi.
Begitu dia selesai, dia melayang ke depan. Ini adalah teknik gerakan yang aneh karena tubuhnya tampak lincah, dan dia tidak meninggalkan bayangan di jalannya. Pada saat yang sama, niat membunuh yang kuat menyebar yang membuat semua orang merasakan hawa dingin di tulang belakang mereka. Bahkan ketika dia menghilang dari pandangan semua orang, mereka masih bisa merasakan aura pembunuhnya. Lin Yun menghunus pedangnya, dan Kou Tianhua dipaksa untuk menunjukkan dirinya di bawah sinar pedang. Saat pedang pemakaman bunga bergetar, tangan Kou Tianhua seperti tangan tulang saat dia menggunakan dua jari untuk menjepit pedang Lin Yun. Dia dengan dingin berkata, sama sekali tidak terlihat mengesankan. Adegan ini membuat An Liuyan dan Mei Zihua, yang berada tidak terlalu jauh, memiliki perubahan drastis di wajah mereka, dan mereka dengan cepat menjadi gugup. Tapi Gu Jun meneguk seteguk anggur sebelum dia bergumam dengan bingung, apakah saya melakukan kesalahan? Semua orang menarik napas dalam-dalam karena mereka bahkan tidak melihat bagaimana Lin Yun menghunus pedangnya. Tapi Kou Tianhua tidak hanya melihatnya dengan jelas, dia bahkan dengan mudah menangkap pedang Lin Yun. Jika lintasan pedang seorang pendekar pedang terlihat oleh orang lain dan tidak bisa ditarik kembali pada waktunya, tidak ada bedanya dengan hukuman mati, apalagi Lin Yun sedang menghadapi Kou Tianhua. Melihat menyendiri, Kou Tianhua mencemooh, jadi bagaimana jika Anda memiliki niat pedang kubah surgawi? Aku bahkan tidak perlu menghunus pedangku untuk menghadapimu, dan kau ingin membunuhku. Tiba-tiba, Lin Yun melakukan sesuatu yang tidak disangka-sangka oleh siapapun. Dia melepaskan cengkeramannya pada pedang dan mundur selangkah. Saat pedang pemakaman bunga bergetar ringan di udara, Lin Yun dengan acuh tak acuh berkata, kamu sudah mati. Saat dia selesai berbicara, darah mulai memercik dari dada Kou Tianhua. Wajah Kou Tianhua sangat pucat, dan dia bergumam, bagaimana ini mungkin? Hanya butuh pedang bagiku untuk membunuhmu. Lin Yun berkata dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, Kou Tianhua akhirnya menyadari apa yang terjadi. Lin Yun telah mengeksekusi dua pedang, dan dia hanya berhasil menangkap pedang kedua. Pedang pertama telah menikamnya, menghancurkan hatinya dan ingin merenggut nyawanya. Hal ini langsung membuat Kou Tianhua sangat marah, dan dia mencabut pedangnya dari punggungnya, aku akan membunuhmu. Lin Yun mengambil satu langkah untuk meraih pedang pemakaman bunga dan mengayunkan pedangnya ke bawah. Sebuah kepala yang terpenggal kemudian jatuh ke tanah. Kepala Kou Tianhua seperti bola yang menggelinding di tanah hingga mencapai Yuan Hengtian dan Lady Stone. Tapi Lin Yun tidak menyarungkan pedangnya, tapi badai petir meledak di sekelilingnya. Ketika dia terbagi menjadi dua, dia mengayunkan pedangnya, mengeksekusi seni pedang naga biru tebasan badai petir. Kedua sinar pedang itu saling terkait untuk membentuk sebuah salib dan mendarat di layar yang menutupi istana petir hitam, dan tanda petir pada penghalang menjadi redup. Pada saat Lin Yun menyarungkan pedangnya, layar itu hancur. Dia benar. Pedangku bisa menghancurkan layar, dan kalian bisa mencobanya jika tidak percaya. Lin Yun menyapu pandangannya ke arah para kultivator peringkat iblis sebelum tatapannya akhirnya jatuh ke Yu Wenxiu. Lingkungan menjadi hening setelah kata-katanya, dan semua orang masih belum pulih dari keterkejutan mereka. Bab 1834 Pertempuran Sengit di depan istana. Siapapun bisa mendengar intimidasi dalam nada bicara Lin Yun, dan dia dengan jelas mengatakan Kou Tianhua adalah contoh mereka jika ada yang ingin datang untuk mengambil kepalanya. Sejak dia melangkah ke laut hampa kura-kura hitam, dia ditanyai oleh banyak orang dan mereka memandangnya seolah-olah dia adalah brankas harta karun berjalan. Seolah-olah mereka dapat mengklaim kepalanya untuk ditukar dengan ordo bulu iblis yang berharga. Lin Yun sudah lama kesal dengan hal itu, dan dia tahu dia tidak akan bisa mengintimidasi siapapun jika dia tidak membunuh siapapun. Ada alasan mengapa tatapannya tertuju pada Yu Wenxiu. Itu karena dia bisa merasakan niat buruk yang datang dari para jenius tanah suci ini. Kemudian lagi, mereka semua ditekan olehnya, jadi siapa di antara mereka yang tidak ingin dia mati di sini? Yu Wenxiu memiliki wajah yang tebal, dan dia berpura-pura tidak melihat permusuhan di dalam murid Lin Yun. Dia bahkan menganggukkan kepalanya ke arah Lin Yun sambil tersenyum. Tuan muda. Ketika Yuan Hengying dan Lady Stone tersadar, mereka terkejut saat melihat mayat tanpa kepala Kou Tianhua. Lin Xiao, beraninya kau. Itu adalah murid dari Waitebone Blade Sein. Yuan Hengying dengan dingin menatap Lin Yun. Orang suci pedang tulang putih adalah seorang ahli terkenal di jalur iblis kehancuran timur. Dia adalah salah satu dari 9 orang suci Gunung Hitam, dan dia dikenal tak terkalahkan di bawah alam Emperor. Semua orang juga dikejutkan oleh kematian Kou Tianhua, dan alasan mengapa mereka tidak berani memprovokasi yang terakhir adalah karena tuannya.
Bahkan jika mereka bertarung dengan Kou Tianhua, tidak ada yang akan mengambil nyawanya dan hanya akan melukainya untuk memberikan wajah Whitebone Blade Sein. Tetapi saat Yuan Hengying selesai berbicara, dia diseret oleh kekuatan yang kuat sebelum sebuah tangan jatuh ke kepalanya. Saat berikutnya, Yuan Hengying berteriak saat rune iblis merah mengalir keluar dari kepalanya. Jenderal Dewa Api mencengkeram kepala Yuan Hengying dengan satu tangan, menyiksanya seperti mainan. Dia tersenyum, "Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak omong kosong? Hanya dia yang boleh membunuh Lin Xiao dan bukan sebaliknya. Apakah saya benar, Lin Xiao?" Adegan yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang karena Yuan Hengying adalah seorang ahli di tahap kehidupan mendalam tahap keempat, namun dia bahkan tidak bisa melakukan perlawanan terhadap Jenderal Dewa Api. Saat kekuatan hidup Yuan Hengying berangsur-angsur menghilang, tubuhnya mulai mengerut, yang membuat semua orang merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka. Ini langsung membuat semua orang gugup, dan mereka akhirnya ingat bahwa Jenderal Dewa Api jauh lebih menakutkan daripada Kou Tianhua. Hal ini juga menarik perhatian Lin Yun, dan dia sudah menempelkan tanda orang gila pada Jenderal Dewa Api. Jenderal Dewa Api tidak memiliki perseteruan dengan Yuan Hengying, tapi dia tiba-tiba bergerak dan bahkan ingin menyiksanya sampai mati. Itulah kebenaran dunia ini, kata Lin Yun, mengangkat kepalanya. Hehe. Jenderal Dewa Api tersenyum. Sepertinya kita tipe orang yang sama. Bagaimana kalau bersenang-senang sedikit denganku? Aku mendengar kedua saudaraku menderita di tanganmu, jadi aku secara alami harus melakukan sesuatu sebagai kakak. Saat dia menghancurkan kepala Yuan Hengying, darah dan cairan otak memercik, menyebabkan wajah semua orang menjadi pucat. Ketika Yuan Hengying meninggal, Jenderal Dewa Api tiba-tiba menyerbu sebelum Lin Yun bisa mengatakan apa-apa. Lin Yun dengan cepat merespon dengan menuangkan 110.000 rune naga ke telapak tangannya dengan naga yang berasal dari istana yang kejam mendidih. Ketika dia mengedarkan kanon pedang pemusnah dunia naga Phoenix, seekor naga surgawi dan burung Phoenix ilahi muncul di atas istananya yang berwarna ungu. Ketika mereka bertukar jurus, mereka berdua mundur 3 langkah. Jenderal Dewa Api langsung merasa bahwa Lin Yun tidak hanya menggunakan fisik suci naga biru. Dia seharusnya mempraktekkan teknik kultivasi roh naga yang sebanding dengan murid-murid tanah suci. Jenderal Dewa Api tahu bahwa jika itu hanya tubuh suci tubuh naga biru, serangannya seharusnya bisa dengan mudah menghancurkan sebagian besar rune naga. Sepertinya murid dari Gunung Suci Wangi Surgawi benar-benar luar biasa. Aku khawatir Kou Tianhua tidak akan menjadi lawanmu bahkan jika dia menghunus pedangnya. Jenderal Dewa Api tersenyum. Tapi sekte bulan darahku tak terkalahkan di alam Kunlun saat itu, dan kami tidak lebih lemah dari Gunung Suci Wangi Surgawi. Saat Jenderal Dewa Api perlahan mengangkat tangannya, vitalitasnya mulai meletus seperti gunung berapi. Cahaya merah juga mulai bersinar darinya, dan raungan kuno bergema dari dalam tubuhnya. Seekor burung Phoenix Iblis yang menakutkan kemudian muncul padanya. Fisik Iblis Phoenix Suci. Gu Jun berseru dengan wajahnya yang berubah. Bahkan para kultivator iblis di sekitarnya dan para jenius tanah suci memiliki perubahan drastis di wajah mereka. Fisik suci iblis Phoenix adalah teknik pemurnian tubuh kuno yang dapat mengubah tubuh seorang kultivator menjadi tubuh suci alami. Itu adalah salah satu warisan kuno sekte bulan darah, tetapi dikatakan bahwa fisik suci Phoenix iblis telah lama hilang. Ini karena itu bukan hanya teknik pemurnian tubuh, tetapi lebih komprehensif dengan gerakan, pedang, telapak tangan, rahasia, dan bahkan teknik terlarang. Memanipulasi fisik iblis Phoenix Suci, Jenderal Dewa Api melemparkan pukulan dengan tangan kanannya yang berubah menjadi cakar burung Phoenix Iblis. Ketika dia melemparkan pukulannya, melodi iblis mulai bergema dari telapak tangan Kaisar Bela Diri Petir Hitam. Phoenix Iblis yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tubuh Jenderal Dewa Api, dan dia seperti penguasa semua burung yang menerima busur para pelayannya. Jenderal Dewa Api langsung tiba di hadapan Lin Yun, dan mereka berdua bertukar 3 serangan. 3 serangan kemudian, Lin Yun mundur beberapa langkah dan terkejut karena serangannya tidak sekuat yang dia bayangkan. Ini adalah perasaan yang aneh, dan dia bisa merasakan bahwa fisik suci iblis Phoenix sangat kuat, dan dia seharusnya tidak bisa menghadapinya secara langsung. Tapi setelah menyempurnakan inti kelas suci dan jumlah rune naga menembus batasan 100.000, tubuh suci tubuh naga biru miliknya sepertinya telah mengalami transformasi tertentu. Lumayan. Kamu sebenarnya baik-baik saja setelah menerima 3 serangan dariku. Murid-murid Jenderal Dewa Api berkobar dengan api, dan ini menarik minatnya karena Lin Yun layak menjadi lawannya. Hanya saja kultivasi Lin Yun sedikit terlalu rendah, dan dia tidak bisa bermain terlalu banyak.
Telapak tangan penghancur langit Phoenix Iblis. Phoenix Iblis melebarkan sayapnya di belakang Jenderal Dewa Api, dan auranya mulai naik. Dengan lambaian tangannya, sebuah telapak tangan turun dari langit. Dia ingin menekan Lin Yun dan membuat yang terakhir mengakui kekalahannya untuk membalas dendam atas rasa malu Ao Feng dan Yan Changming. Cakar Naga Biru. Jiwa pedang naga biru dipanggil keluar dari lautan pedang Lin Yun, dan dia dengan tenang menghadap telapak tangan dengan seni pedang naga biru. Saat jiwa pedang naga biru bergabung dengan rune naga ungu keemasan, itu bermanifestasi menjadi cakar naga emas saat dia mencabut pedang pemakaman bunga dari sarungnya. Saat naga biru mengaum, badai petir mulai menyelimuti cakarnya, dan ia menghadapi serangan Jenderal Dewa Api secara langsung. Ketika dua serangan bertabrakan, itu tampak seperti pertempuran antara dua binatang purba, dan Jenderal Dewa Api dikirim terbang kembali di bawah serangan ini. Meskipun Lin Yun tidak bergerak, ada retakan yang menyebar dari tanah di bawahnya, dan rune suci luar angkasa di telapak tangan Empero bela diri petir hitam terpengaruh. Ketika seluruh tanah bergetar, Lin Yun mengeksekusi ekor naga biru tanpa memberi waktu kepada Jenderal Dewa Api untuk berpikir. Aura pedang sepanjang 100 kaki yang dia lepaskan seperti ekor naga yang menyambar, menyebabkan ruang di jalannya terdistorsi, dan segera mencapai Jenderal Dewa Api dalam sekejap mata. Ini membuat wajah Jenderal Dewa Api berubah, dan dia dengan cepat melemparkan pukulan. Ketika pukulannya bertabrakan dengan sinar pedang itu hancur sementara Jenderal Dewa Api mengambil kesempatan ini untuk mengambil jarak. Ketika dia mendarat di tanah, dia sedikit mengerutkan alisnya karena dia mengeluarkan darah dari telapak tangannya. Beberapa saat yang lalu, dia hampir terjebak dalam sinar pedang. Sudah lama sekali sejak dia merasakan hal seperti ini. Pertarungan di antara mereka mungkin intens, tapi semuanya terjadi dalam sekejap mata saat sekelilingnya terdiam. Semua orang terkejut ketika mereka menyaksikan kekuatan Jenderal Dewa Api, dan melihat bahwa Lin Yun juga kuat. Jenderal Dewa Api sudah terkenal sebelum memasuki tahap kehidupan mendalam, namun Lin Yun tidak jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan saat dia melawan Jenderal Dewa Api. Datang lagi. Jenderal Dewa Api tersenyum, dan dia dengan cepat menyerbu ke arah Lin Yun. Semuanya terjadi terlalu cepat, dan Jenderal Dewa Api lebih serius dalam pertarungan kali ini. Kali ini, pedang Lin Yun terlempar jauh bahkan sebelum dia bisa melakukan teknik pedang apapun. Apa? Lin Yun terkejut. Jangan terlalu terkejut. Kamu hanya butuh satu pedang untuk membunuh Kou Tianhua, dan aku hanya butuh telapak tangan jika aku menginginkan nyawamu. Aku hanya bermain-main denganmu, jadi jangan terlalu serius. Jenderal Dewa Api tersenyum dengan cahaya iblis memancar dari pupil matanya. Ketika burung Phoenix Iblis kuno itu berteriak, cahaya merah yang menyilaukan bersinar dari tubuhnya saat aura burung Phoenix Iblis itu menyapu. Di bawah tawanya, tangan Jenderal Dewa Api seperti sepasang sayap burung Phoenix Iblis yang bisa menutupi langit dengan sedikit gerakan. Saat dia menyerang, setiap telapak tangannya ditargetkan pada organ vital Lin Yun, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya membuat kulit kepala semua orang mati rasa. Hanya dalam 10 jurus, dia sudah memaksa Lin Yun ke dalam posisi yang berbahaya. 10 jurus kemudian, mereka berdua bertukar telapak tangan, dan Jenderal Dewa Api tertawa, berlutut. Dia melepaskan auranya di tahap kehidupan mendalam dan membuat semua orang di sekitarnya merasa tercekik. Tetapi ketika telapak tangan mereka bertabrakan, Jenderal Dewa Api yang terlempar ke belakang saat 9 pulsa naga yang masing-masing mencapai 23.000 kaki muncul di belakang Lin Yun. Denyut naga menutupi langit, dan ini membuat semua orang tercengang. Bagaimana ini mungkin? Pulsa naga lebih dari 20.000 kaki. Apa kau bercanda? Bukankah ini sedikit terlalu dibesar-besarkan? Nadi naganya hanya lebih dari 10.000 kaki di masa lalu. Jadi bagaimana mereka tiba-tiba menjadi 20.000 sekarang? Para jenius tanah suci bingung, dan tidak bisa memahami hal ini. Pedang. Lin Yun meraung, dan pedang pemakaman bunga terbang sebelum menyodorkan ke arah Jenderal Dewa Api pada sudut yang rumit. Ini membuat Jenderal Dewa Api takut, dan beberapa helai rambutnya teriris, meskipun dia berhasil menghindari serangan itu. Cakar naga biru. Lin Yun tetap pada posisi yang sama, dan dia mengangkat tangan kanannya. Pedang pemakaman bunga bereaksi seolah-olah dipegang oleh seseorang dan melakukan cakar naga biru, bermanifestasi menjadi cakar naga yang menekan ke bawah. Setelah Jenderal Dewa Api hampir tidak berhasil menghindari serangan itu, Lin Yun dengan cepat mengikuti di belakang dengan ekor naga biru, melepaskan ekor naga. Pedang pemakaman bunga terlalu dekat, dan sinar pedang sepanjang 100 kaki meledak. Ini mengejutkan Jenderal Dewa Api, dan dia diselimuti oleh sinar pedang.
Sinar pedang sepanjang 100 kaki itu seperti ekor naga yang menghantam Jenderal Dewa Api. Hal ini membuat wajah semua orang berubah karena semuanya terjadi terlalu cepat, dan tidak ada yang bisa membayangkan hal ini. Tapi keterkejutan mereka hanya berlangsung sesaat sebelum Jenderal Dewa Api mendorong telapak tangannya ke samping dan melepaskan kultivasinya, menghancurkan sinar pedang. Bab 1835 takdirlah yang mempertemukan kita. Saat pedang pemakaman bunga bergetar di udara, pedang itu terpental ke belakang dan Lin Yun dengan lembut memegangnya. Dia berkata, kamu sudah menjadi orang mati jika aku berada di tahap kehidupan mendalam. Tapi kamu tidak, kan? Jenderal Dewa Api tersenyum. Jenderal Dewa Api, ini sudah berakhir di sini. Kami tidak terlihat, tetapi Anda tidak akan bisa mengambil nyawa Lin Xiao bersama kami. Xiao Wanqi dan Jiling Feng melintas ke samping dan muncul di hadapan Lin Yun. Mereka bisa merasakan bahwa Jenderal Dewa Api tidak sedang bermain-main, dan dia mencoba menggunakan Lin Yun untuk mengintimidasi semua orang. Dia mungkin tersenyum, tapi bola matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Hal ini membuat Jenderal Dewa Api tertegun sejenak sebelum dia tersenyum, beraninya dua ekor lalat yang baru saja mencapai tahap kehidupan mendalam berbicara padaku dengan cara seperti ini. Aku berada di tahap kehidupan mendalam tahap ke-7. Ketika Jenderal Dewa Api melepaskan kultivasi penuhnya, dia tidak menahan diri dan baju besi yang dia kenakan mulai bersinar. Ini langsung membuat murid Xiao Wanqi dan Jiling Feng menyipitkan mata karena mereka mengenali baju besi itu. Itu adalah artefak Glory Sein, Armor Nethermoon Sein. Bahkan sebelum mereka bisa menjawab, mereka dikirim terbang oleh Jenderal Dewa Api dengan sebuah pukulan sebelum mereka ditangkap oleh dua tetua. Bagaimana ini mungkin? Jiling Feng dan Xiao Yuanqi terkejut. Jenderal Dewa Api mungkin telah mencapai tahap kehidupan mendalam sejak lama, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa kultivasinya akan begitu menakutkan. Adegan ini membuat hati semua orang tersentak, dan bahkan mereka yang berada di tahap kehidupan mendalam ke-7 diintimidasi oleh aura yang dikeluarkan oleh Jenderal Dewa Api. Di bawah pemberdayaan armor suci Nethermoon, Jenderal Dewa Api praktis tak terkalahkan, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Saat itu, sebuah celah kecil muncul di pintu dan sesosok tubuh dengan cepat menyelinap melewatinya. Orang ini adalah Yu Wenxiu. Perhatiannya tertuju pada gerbang perunggu sepanjang waktu. Jadi dia segera mengambil kesempatan sementara perhatian semua orang tertarik oleh Lin Yun dan Jenderal Dewa Api. Lebih banyak lagi kultivator iblis juga menyerbu ke arah istana Black Thunder Sein. Tapi sebelum mereka bisa mendekat, mereka dibunuh oleh Jenderal Dewa Api. Yang terakhir terlalu kuat setelah dia sepenuhnya melepaskan kultivasinya. Rambutnya berkibar keras tertiup angin, dan dia memancarkan aura yang kuat. Para kultivator iblis itu langsung terbunuh tanpa meninggalkan mayat mereka, dan ini langsung membuat semua orang di sekitarnya menjadi diam. Semua orang diintimidasi oleh Jenderal Dewa Api, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan seteguk air liur. Siapa yang berani bergerak? Jenderal Dewa Api berkata dengan dingin. Jangan pedulikan aku mengatakan ini di depan. Jika aku tidak mendapatkan kanon Dewa Petir Hitam, jangan salahkan aku karena memulai pembantaian, dan kalian semua akan mati. Ketika dia selesai, dia melambaikan tangannya dan ingin membunuh Lin Yun sebelum memasuki istana Black Thunder Sein, seperti bagaimana dia membunuh para kultivator iblis sebelumnya. Tapi sebelum serangannya bisa mendarat di Lin Yun, serangan itu dihentikan oleh totem. Gu Jun memegang totem kura-kura hitam, dan dia menatap Jenderal Dewa Api, anak muda, kamu terlalu sombong. Jenderal Dewa Api mengerutkan alisnya sambil menatap Gu Jun dan totem kura-kura hitam di tangannya, dan dia perlahan-lahan menjadi bersemangat. Kakak, ada yang aneh dengan Yu Wenxiu. Dia tidak akan merusaknya untuk kita, bukan? Tidak apa-apa jika dia mengincar kanon suci petir hitam, tapi Ao Feng dan Yan Changming mengirimkan suara mereka, seolah-olah mereka bertiga tidak ada di sini untuk Black Thunder Sein Cannon. Aku akan membuatmu bertahan lebih lama. Jenderal Dewa Api melirik Lin Yun sebelum memasuki istana Raja Petir Hitam bersama Ao Feng dan Yan Changming. Ini langsung membuat semua orang merasa lega, dan mereka dengan cepat memasuki istana petir hitam. Bahkan jika mereka tidak bersaing untuk mendapatkan kanon Black Thunder Sein, masih ada harta karun lain di sekitarnya. Jiling Feng dan Xiao Yuanqi terluka. Tapi setelah menelan pil, mereka mengucapkan selamat tinggal pada Lin Yun dengan tergesa-gesa sebelum bergegas ke istana petir hitam. Mereka secara alami tidak akan mudah diintimidasi oleh Jenderal Dewa Api, dan mereka secara alami harus bersaing untuk mendapatkan kanon suci petir hitam. Tidak butuh waktu lama bagi lingkungan sekitar untuk menjadi kosong.
Apakah kita masih akan pergi ke istana Black Thunder Sein? Mei Zihua bertanya sambil menatap Lin Yun. An Liuyan tidak mengatakan apa-apa, tapi tatapannya tertuju pada Gu Jun. Dia bertanya, Senior Gu, bagaimana menurutmu? Jenderal Dewa Api sangat kuat, dan ini secara alami membuat Mei Zihua dan An Liuyan berhati-hati. Bagaimanapun, dia berada di tahap kehidupan mendalam tahap ketujuh dan memiliki armor suci Nethermoon, belum lagi dia memiliki dua pembantu. Jadi mereka secara alami harus berhati-hati karena bahkan tidak semua orang jenius tanah suci yang digabungkan bisa menekannya. Jangan masuk, terlalu berbahaya di dalam. Berikan saja kulit kura-kura itu. Lagi pula, tidak ada bedanya jika aku yang mendapatkan kanon guntur hitam daripada kalian. Gu Jun berkata dengan hati-hati. Baiklah, itu berhasil. Lin Yun mengeluarkan kulit penyu dan menyerahkannya. Gu Jun tertegun sejenak karena dia tidak menyangka Lin Yun akan begitu lugas. Ketika dia menerimanya, dia masih tidak bisa mempercayainya. Anak nakal, trik apa yang kamu mainkan? Gu Jun bertanya dengan suara ragu-ragu. Aku tidak membutuhkan kanon guntur hitam. Biarkan aku melihatnya sekilas jika kau mendapatkannya. Kemudian lagi, kamu harus mengembalikan kulit kura-kura itu kepadaku karena ini diberikan kepadaku oleh kakak laki-lakiku, dan ini memiliki arti khusus bagiku. Kata Lin Yun. Dia tidak membutuhkan kanon petir hitam, tetapi ingin menempuh jalannya sendiri. Jadi dia harus menyerap kekuatan teknik bela diri lainnya. Jenderal Dewa Api memberinya tekanan besar, dan yang terakhir hanya berada di puncak tahap kehidupan mendalam. Jika itu masalahnya, seberapa kuat jenius terkuat dari berbagai tanah suci? Lin Yun teringat pada wanita dari Gunung Phoenix Ilahi yang mengendarai kereta dan menggunakan lagu hati Phoenix untuk menerobos kemacetan. Dia harus segera pergi ke Sekte Dao Surgawi dan menemukan kakak laki-lakinya. Dia tidak bisa menunda lagi. Sedangkan untuk istana Black Thunder Sein, Gu Jun adalah keturunan klan kura-kura hitam. Jadi dia secara alami memiliki peluang lebih tinggi untuk mendapatkan kanon Black Thunder Sein daripada orang lain. Karena Gu Jun membantunya memblokir serangan dari Jenderal Dewa Api, Lin Yun memutuskan untuk mempercayainya sekali. Saat ekspresi wajah Gu Jun menjadi serius, dia berkata, kalian bisa segera meninggalkan Laut Void kura-kura hitam dan pergi ke Pulau Roh Mendalam. Anggota aliansi suci ada di sana, dan tidak ada yang berani melakukan apapun di wilayah mereka. Saat itu, sesosok tubuh turun dari langit. Itu adalah seorang pria berpakaian hitam dengan topi bambu. Orang ini sejenak memandang Lin Yun dan terkejut. Ketika dia melihat mayat tanpa kepala Kou Tianhua, langkah kakinya terhenti, dan dia berbalik, kamu sebenarnya belum mati. Aku sudah mengatakan bahwa aku tidak akan mati bahkan jika kamu mati. Lin Yun hampir melupakan orang ini, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa orang ini akan sangat terlambat setelah istana Black Thunder Sein dibuka. Kamu dan teman lamaku itu memiliki lebih banyak kesamaan. Dia juga sulit untuk dibunuh. Pria berbaju hitam itu berkata dengan suara menakutkan. Kamu juga. Lin Yun berkata dengan senyum ceria. Dia secara kasar telah menebak identitas orang ini. Jika orang ini benar-benar seperti yang dia pikirkan, orang ini akan sangat sulit untuk dibunuh. Bagaimanapun, semua orang yang dikalahkan olehnya, mereka mati, hancur, atau terguncang olehnya. Tapi orang ini tidak mati, dan dia sepertinya telah menerima semacam kesempatan. Mei Zihua dan An Liuyan bisa merasakan ketegangan di antara mereka, dan mereka berdua menjadi gugup. Tapi saat itu, suara tawarnya bergema, dan wanita yang ditemui Lin Yun di kapal kura-kura hitam muncul, haha. Kebetulan sekali semua orang ada di sini. Saat Gu Jun melihat orang ini, wajahnya menjadi pucat. Wanita ini secantik sebelumnya, seperti peri yang keluar dari lukisan. Hal ini membuat Lin Yun mengunci alisnya dan bertanya-tanya apakah wanita ini pernah bersama dengan pria berbaju hitam itu. Bagaimanapun, itu terlalu kebetulan bagi mereka untuk muncul bersama, dan pria berbaju hitam juga berbalik untuk melihat wanita itu dengan bingung. Kunci rahasia kura-kura hitam. Tatapan wanita itu sejenak terhenti pada cangkang kura-kura sebelum ia tersenyum, suatu kebetulan bagi kita untuk bertemu. Kita datang bersama di kapal kura-kura hitam dan bertemu lagi di istana petir hitam. Mengapa kita tidak pergi bersama? Pengemis tua, tunjukkan jalannya. Dia melambaikan tangannya ke arah Gu Jun dengan senyum terpampang di wajahnya. Ini mengejutkan Gu Jun, dan dia dengan cepat mengembalikan kulit kura-kura itu kepada Lin Yun. Dia dengan canggung tersenyum, ini bukan milik saya, dan saya sudah cukup umur. Aku tidak akan pergi. Lebih cocok untuk anak muda sepertimu untuk pergi. Tapi saat dia ingin melarikan diri,
wanita itu mengangkat alisnya dan tersenyum, semua orang dari garis keturunan kura-kura hitam semuanya berbakat. Jadi mengapa menyebut dirimu tua? Kemarilah. Dia menunjukkan senyum yang menyihir, dan ini membuat kaki Gu Jun gemetar. Dia tidak berani mendekat, juga tidak berani bergerak. Hal ini membuat Mei Zihua dan An Liuyan penasaran. Mereka tidak bisa mengerti mengapa Gu Jun begitu takut pada wanita ini. Tetapi karena Mei Zihua memiliki kesan yang baik terhadap wanita ini, dia tersenyum, "Kakak Lin, mengapa kita tidak pergi dengan kakak perempuan ini? Takdirlah yang mempertemukan kita, dan kita tidak perlu takut pada Jenderal Dewa Api, bahkan jika kita bertemu dengannya. Kalian pergilah. Aku tidak akan pergi kemana-mana." Gu Jun menggelengkan kepalanya. "Aku tidak mengatakan bahwa aku akan pergi bersama kalian." Pria yang mengenakan topi bambu tidak tertarik dengan hal ini, dan menuju ke istana Black Thunder Sein sendirian. Haha, istana petir hitam tidaklah sederhana, dan mungkin ada mayat iblis. "Anak muda, kenapa kamu tidak mempertimbangkan kembali?" Wanita itu tersenyum, meletakkan tangannya di bahu pria itu. Pria yang mengenakan topi bambu itu terkejut karena ketika tangan wanita itu jatuh ke bahunya, dia bahkan tidak menyadarinya. Namun sudah terlambat saat ia ingin menghindar, dan hal ini langsung membuatnya merenungkan tentang asal-usul wanita ini. Lin Yun mengerutkan alisnya, dan hatinya tenggelam. Pada saat ini, bahkan orang bodoh pun tahu bahwa wanita ini ingin memaksa mereka masuk bersama, jadi mereka tidak punya hak untuk menolak sama sekali. Wajah Mei Zihua dan An Liuyan juga berubah, dan mereka menatap wanita itu dengan sedikit ketakutan di dalam pupil mereka. Ini adalah berita buruk, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh untuk melihat Lin Yun. "Haha, karena di sini sangat ramai, anggap aku juga." Ledakan tawa hangat bergema, dan pria berjubah putih yang merenggut asal-usul orang suci Lin Yun sebelumnya muncul. Dia ditutupi kain putih seperti sebelumnya, dan hanya matanya yang terlihat. Dalam hal berpakaian saja, pria ini bahkan lebih aneh dari pria yang memakai topi bambu. Ketika orang ini muncul, wanita itu melepaskan tangannya dan mereka berdua bertukar tatapan sambil tersenyum.